Halo semua, selamat datang kembali di channel Adit Prasetya. Dalam video kali ini saya akan merangkum lanjutan cerita dari anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer berdasarkan cerita dari manganya. Perlu kalian ingat bahwa saya akan melanjutkan cerita anime ini setelah Arc District atau Kimetsu no Yaiba season kedua. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Setelah pertempuran besar antara pihak pemburu iblis atau Demon Slayer, pihak iblis telah kehilangan iblis bulan atas mereka yang menduduki peringkat ke-6. Mereka adalah Daki dan Gyutaro. Mereka berdua terbunuh usai Tanjiro dan kawan-kawan berhasil menebas kedua kepala mereka secara bersamaan, yang akhirnya membuat mereka berdua terbunuh. Kita beralih ke Akaza. Setelah insiden tersebut, ia dipanggil ke sebuah tempat bernama Benteng Tanpa Batas atau markas para iblis bulan atas berada. Ia dipanggil ke pertemuan penting yang diadakan oleh Kibusuji Muzan kepada para bawahan iblis bulan atasnya. Dalam pertemuan tersebut membahas kematian Daki dan Gyutaro atau iblis bulan atas peringkat ke-6. Setelah tiba di tempat pertemuan, Akaza disapa oleh sebuah petikan musik milik salah satu iblis bulan atas yang menandakan pertanda sebuah bencana besar. Iblis bulan atas tersebut bernama Nakime. Ia sebelumnya adalah anggota dari iblis bulan bawah. Namun setelah kematian iblis bulan atas peringkat 6, ia diangkat menjadi iblis bulan atas peringkat ke-4. Akaza juga bertemu dengan iblis bulan atas ke-5 dan 4 yang bernama Gyoko dan Hantengu. Gyoko berkata kepada Akaza bahwa setelah insiden di kereta melawan Kyojuro Rengoku, karena dia yang sebagai pemegang kursi iblis bulan atas ketiga, kewalahan menghadapi satu pilar dan 3 pemburu iblis biasa. Setelah disapa oleh mereka berdua, dari belakangannya muncul iblis bulan atas peringkat kedua yang bernama Douma sambil merangkul pundaknya. Namun, hubungan antara mereka berdua tak begitu baik. Pasalnya Akaza sangatlah membenci Douma karena ia selalu mengejeknya. Karena kesal, Akaza menghempaskan tangannya dengan sangat kuat. Sebuah pukulan keras yang seketika membuat mulut Douma hancur seketika. Sayangnya karena regenerasi Douma yang teramat gila, Douma dengan santai membiarkan hal tersebut. Kemudian setelah itu, Douma kembali membuat Akaza marah. Kali ini dia mengejek Akaza dan berkata, "Apa kau jadi sedikit kuat semenjak terakhir kita bertemu?" Nakime pun melerai mereka berdua dan berkata bahwa iblis bulan atas peringkat pertama sudah datang sejak tadi. Akaza mengalihkan pandangannya dan melihat di sudut ruangan. Terdapat iblis bulan atas pertama atau yang bernama Kokushibo. Kokushibo pun berkata kepada Akaza dan yang lain bahwa Muzan sama telah tiba. Seketika aura di sekitar pun berubah. Mereka semua pun langsung tunduk kepada pemimpin mereka, Kibusuji Muzan. Muzan berkata, setelah insiden kematian Gyutaro, jumlah iblis bulan atas telah berkurang. Sejujurnya ia telah menduga bahwa Gyutaro akan kalah karena keberadaan adiknya Daki, yang dianggapnya sebagai beban. Selain membahas kematian Gyutaro dan Daki, ia juga berkata bahwasanya keluarga Ubuyashiki masih belum punah. Dan kenapa kalian sebagai iblis bulan atas masih belum bisa menemukan bunga spider lily? Belum sempat selesai bicara, Gyoko menyela dan berkata bahwa ia memiliki informasi. Muzan yang mendengar hal tersebut langsung memenggal kepala Gyoko sambil memegang kepala Gyoko dan berkata bahwa dia membenci perubahan, dan jangan berikan informasi jika belum tentu kepastiannya. Douma yang mendengar perkataan Gyoko, mendekat dan bertanya informasi apakah yang dia miliki karena ia sangat ingin pergi ke sana. Belum selesai berbicara, Akaza yang menahan kekesalannya sedari tadi, langsung meninju kepala Douma dan membuat sebagian kepala bagian atasnya hancur seketika sambil berkata, "Apakah Tuan Muzan memberimu perintah?" Setelah memukul Douma, Akaza menyadari bahwa tangan kanannya terputus dengan sangat cepat. Ia sangat terkejut bahwa Kokushibo yang dimana dia adalah yang terkuat di antara mereka menghampirinya dan berkata bahwa kau, Akaza, telah berlebihan. Douma pun tidak mempermasalahkan perbuatan Akaza. Kokushibo kembali berkata bahwa ini bukan untukmu. Douma, aku hanya terganggu olehnya, bukan hanya menghancurkan hierarki, ia juga membuat retakan seluruh hubungan bawahan kita. Dia kembali melanjutkan bahwa jika kau, Akaza, merasa terganggu olehnya, bertarunglah dalam duel untuk bertukar posisi dengannya.
Alasan kenapa Akaza marah, sebenarnya ia hanya kesal karena Douma menjadi lebih kuat dengan cepat daripada Akaza yang lebih dulu menjadi iblis. Setelah insiden tersebut Douma pun dikurung di ruangannya oleh Nakime karena ia tidak mengizinkan Douma ikut berpartisipasi dalam pertarungan kali ini. Di sisi lain saat di masa lalu memperlihatkan pembicaraan antara dua pemuda. Mereka berdua adalah ayah Tanjiro dan Yorichi Sugikuni. Mereka berdua sedang membicarakan tentang bagaimana menurunkan teknik pernapasan matahari kepada generasi selanjutnya. Karena akan sangat disayangkan jika teknik tersebut menghilang. Ayah Tanjiro ingin teknik pernapasan tersebut diturun-temurunkan kepada generasi selanjutnya. Namun Yorichi menolak. Ia berkata bahwa mereka yang ahli akan selalu menemukan jalan ke tempat yang sama. Setelah pertarungan melawan iblis peringkat 6, Tanjiro akhirnya tersadar setelah dirinya tak sadarkan diri selama 2 bulan. Di sisi lain menceritakan Goto, seorang Kakushi atau pasukan pembersih para pemburu iblis. Dia adalah orang yang membangunkan Tanjiro saat pertemuan pilar. Ia sedang berjalan menuju ruangan Tanjiro dan hendak untuk membawakannya beberapa makanan. Dia terkejut bahwa Tanjiro sudah tersadar dari pingsannya selama 2 bulan. Goto kesal bahwa Kanao yang sedari tadi berada di sampingnya hanya diam dan tidak memanggil yang lainnya. Dia pun memanggil 4 anak yang lain bernama Kyo, Sumi, Naho, dan Aoi untuk melihat keadaan Tanjiro. Mereka semua pun senang karena Tanjiro sudah kembali sadar. Setelah beberapa saat berbincang hal konyol kembali terjadi, kali ini Zenitsu tiba-tiba datang dengan keadaan seluruh tubuh memakai selimut sehingga membuat yang lain terkejut. Aoi berkata bahwa keadaan Inosuke sangat buruk dikarenakan racun dalam tubuhnya telah menyebar. Namun hal konyol pun kembali terjadi, Inosuke tiba-tiba berada di atas Tanjiro yang terbaring dan meloncat yang membuatnya menginjak Tanjiro. Inosuke berkata bahwa dia abadi. Yang dijawab dengan yang lain bahwa dia adalah orang bodoh. Seminggu setelah ia tersadar keadaan Tanjiro sudah kembali pulih dan telah bisa kembali berlatih seperti biasanya. Ia juga bertanya apakah ia mendapat pedang baru setelah merusak pedang yang lama. Ia pun mendapat surat dari si pembuat pedangnya. Surat tersebut berisi kemarahan dari pembuat pedang karena berulang kali merusak hasil kerja kerasnya. Tanjiro pun mendapat pesan dari seorang Kakushi bahwa ia diizinkan pergi ke desa pembuat pedang oleh pemimpin pemburu iblis. Jadi karena keberadaannya yang sangat dirahasiakan membuat Tanjiro harus menutup mata dan hidungnya oleh kain. Perjalanan menuju ke sana pun juga melewati antara berbagai Kakushi lain. Hal tersebut agar lokasi desa tersebut tetap terjamin. Setelah sampai Tanjiro pun direkomendasikan oleh seorang Kakushi untuk pergi ke pemandian air panas. Di tempat pemandian air panas lain, memperlihatkan seorang pilar cinta yang bernama Mitsuri Kanroji berkata bahwa ia mendengar suara gema seseorang. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body